Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novia Rafiuljannah dari Prodi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Di sini saya akan mempresentasikan hasil praktek kerja lapangan saya pada tanggal 6 Januari 2020 sampai 5 Februari 2020 dengan judul Implementasi KPBU sebagai arah kebijakan pembiayaan pembangunan non-pemerintah. Lokasi pada praktek kerja lapangan yang saya ambil di Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan Sekretariat Daerah Istimewa Yogyakarta yang beralamatkan di Jalan Ketandan Lor nomor 218 Suryatmajan, Kecamatan Danurejan, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta. Latar belakang dalam praktek kerja lapangan ini, penyusun memilih lokasi pada biro ini dikarenakan biro ini memiliki peranan yang penting dari perekonomian maupun pengembangan infrastruktur yang ada di daerah istimewa Yogyakarta. Dan biro ini juga mempunyai tugas membantu sekretaris daerah dalam mengkoordinasikan penyusunan kebijakan dan administratif di bidang pembangunan. Nah, sejarah dari instansi ini sendiri, sebelumnya biro ini bernama Biro Administrasi Pembangunan, akan tetapi setiap tahunnya mengalami perubahan nama menjadi Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan. Hal ini tercatat pada tanggal 3 Januari 2019, Biro Administrasi Pembangunan berubah nomenklatur menjadi Biro PIWP 2 atau Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan. Kemudian pada Biro PIWP 2 ini memiliki 4 bagian. Yang pertama, bagian pengelolaan kebijakan infrastruktur daerah. Yang kedua, bagian pengelolaan kebijakan pembangunan berkelanjutan. Yang ketiga, bagian pembiayaan pembangunan non-pemerintah. Dan yang keempat, bagian layanan pengadaan barang dan jasa. Adapun visi dan misi dari Biro PIWP 2 ini yaitu visinya terwujudnya bahan rumusan kebijakan pembangunan yang aplikatif dan sinergi serta pelayanan secara optimal. Dan misi dari Biro ini yaitu meningkatkan kualitas bahan rumusan kebijakan dan meningkatkan pelayanan pengadaan barang dan jasa. Kemudian tugas pokok dari Biro PIWP 2 ini melakukan perumusan kebijakan strategis di bidang pengembangan infrastruktur wilayah dan pembiayaan pembangunan serta pengadaan barang dan jasa. Bisa dilihat dalam PPT ini fungsi instansi ada 7. Nah, di sini ada struktur organisasi Biro PIWP 2 di mana ada kepala biro bagian paling atas. Kemudian di bawahnya ada 4 bagian pengelolaan kebijakan infrastruktur daerah, di mana terbagi menjadi 2 subbak, yaitu subbak analisis kebijakan infrastruktur daerah dan subbak monet kebijakan infrastruktur daerah. Kemudian di sampingnya ada bagian pengelolaan kebijakan pembangunan berkelanjutan, di mana terbagi menjadi 2 subbak. Yang pertama, subbak analisis kebijakan pembangunan berkelanjutan dan subbak monet kebijakan pembangunan berkelanjutan. Kemudian di sampingnya ada bagian pembiayaan pembangunan non-pemerintah, terbagi menjadi 2 subbak. Yang pertama, subbak analisis monitoring dan evaluasi kebijakan pengembangan sumber-sumber pembiayaan non-pemerintah dan subbak tata usaha. Kemudian ada bagian layanan pengadaan barang atau jasa, terbagi menjadi 3 subbak. Yang pertama, subbak pembinaan dan advokasi pengadaan barang atau jasa, kemudian subbak pengelolaan pengadaan barang atau jasa, dan subbak pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik. Di sini ada kegiatan PKL di mana penyusun melakukan PKL dari tanggal 6 Januari sampai 5 Februari 2020. Penyusun berada di lokasi sebelum jam 8 pagi dan pulang setelah jam 15.00. Secara keseluruhan, kegiatan yang dilakukan oleh penyusun selama PKL berlangsung yaitu seperti mengarsip, mendata, mengikuti rapat, dan mengecek rekapitulasi. Nah, di sini ada strategi pembiayaan pembangunan yang ada di DIY, yaitu ada 4, pembiayaan investasi langsung melalui BUMN atau BUMD, penambahan kapasitas pembiayaan daerah melalui APBD DAIS, kemudian ada kerjasama pemerintah dan badan usaha, dan yang terakhir kerjasama pemanfaatan BMN atau BMD. Nah, karena penyusun ditempatkan di bagian pembiayaan pembangunan non-pemerintah, jadi di sini penyusun lebih fokus kepada
KPBU, yaitu kerjasama pemerintah dengan badan usaha. Di sini ada manfaat dari KPBU atau kerjasama pemerintah dengan badan usaha, ada 5. Yang pertama, efisiensi anggaran. Yang kedua, kepastian penyelesaian karena swasta ini dibayar setelah pekerjaan itu selesai. Yang ketiga, ada insentif bagi pegawai. Yang keempat, fleksibel dan inovasi. Dan yang terakhir ada pembagian risiko. Nah, pembagian risiko ini seperti risiko instruksi, risiko operasi, risiko pendanaan, dan risiko kepemilikan aset. Contoh dari manfaat penggunaan skema KPBU itu misalnya seperti ini. Pembangunan jembatan menggunakan skema APBN, apabila ada kerusakan sedikit itu harus menunggu revisi anggaran kalau tidak dianggarkan. Nah, apabila menggunakan skema KPBU yang pembangunan jembatan itu ada kerusakan sedikit, itu akan ditalangi oleh swasta terlebih dahulu. Kemudian mengenai risiko pembengkakan biaya operasional dan biaya perawatan, pada skema KPBU itu risiko ditanggung oleh badan usaha. Apabila menggunakan skema APBN, itu risiko ditanggung oleh pemerintah, termasuk risiko keterlambatan. Kemudian di sini ada 19 jenis infrastruktur yang dibiayai oleh KPBU, bisa dilihat dalam video. Kemudian kita lanjut pada regulasi KPBU dalam penyediaan infrastruktur, di mana ada beberapa aspek, yaitu ada 5 aspek dalam regulasi KPBU. Lanjut, kita masuk pada 17 program prioritas. Nah, ini pemerintah daerah di DIY sendiri telah menetapkan dalam 5 tahun pembangunan infrastruktur yang ada di DIY itu fokus pada 17 program prioritas ini, di mana ada 5 infrastruktur, 9 kawasan, dan 3 program strategis yang akan dibangun oleh Pemda DIY. Kemudian di sini ada tahap pelaksanaan pembiayaan menggunakan KPBU. Ada 4 tahap. Yang pertama perencanaan, yang kedua penyiapan, yang keempat transaksi, lalu pelaksanaan atau eksekusi. Nah, di sini ada hubungan atau peranan instansi dalam perekonomian. Ada aspek ekonomi mikro dan aspek ekonomi makro. Dalam aspek ekonomi mikro, hubungan instansi Biro PIWP 2 ini terhadap perekonomian yaitu ketersediaan jasa pelayanan infrastruktur berpengaruh terhadap pengurangan biaya produksi. Kemudian pada aspek ekonomi makro, ketersediaan dari jasa pelayanan infrastruktur mempengaruhi marginal productivity of private capital. Nah, secara keseluruhan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu negara itu adalah dengan pembangunan infrastruktur. Akan tetapi pembangunan infrastruktur tanpa ditunjang konsep pembiayaan yang baik itu akan menghasilkan perangkap hutang bagi negara tersebut. Pembangunan infrastruktur ini perlu memiliki konsep investasi sehingga menghasilkan efek yang positif bagi suatu negara dengan mempertimbangkan struktur pembiayaan. Pertimbangan lain yang perlu diperhatikan dalam struktur pembiayaan ini yaitu analisis permasalahan yang mungkin timbul, seperti adanya kemungkinan kebangkrutan yang akan terjadi selama proses pembangunan infrastruktur itu berjalan. Nah, kemudian sampailah pada penghujung presentasi praktek kerja lapangan ditandai dengan dokumentasi PKL, yakni ada 3 foto yang saya lampirkan. Mungkin cukup sekian presentasi dari laporan praktek kerja lapangan yang telah saya lakukan di Biro PIWP 2 ini. Apabila ada kata yang salah, saya minta maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.